pertama di gunung, yaitu Gunung Sinai. Rasul Muhammad SAW juga menerima di gunung, yaitu Gunung Jabal Nur. Ayo, Yesus di mana? Paulus di mana? Di padang pasir. Paulus itu di padang pasir ketika dia jalan ke Damsik. Sementara nubuatan Yesus, waspadalah kepada nabi palsu yang akan mengatakan Mesias ada di gurun pasir, dan itu adalah Paulus. Sementara ketika Rasul Muhammad SAW itu menerima wahyu sama seperti Musa, itu di gunung. Juga diceritakan di dalam Ulangan 33 nomor 1 nomor 2. Inilah berkat yang diberikan Musa abdi Allah kepada orang Israel sebelum ia mati. Tuhan berkata, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir yang nampak bersinar dari pegunungan Paran. Ini Paran, ini siapa ini? Keturunan Ismail. Dan dia datang di tengah-tengah puluhan ribu orang kudus. Siapa yang memimpin orang-orang kudus bersunat untuk memerangi kemudian Mekah, kota Faran, area Faran? Siapa itu? Yesus. Lalu kemudian dikatakan di dalam syariat baru yang diceritakan kemudian dalam Al-Quran, ya, Nabi Musa alaihissalam juga itu datang membawa kitab Torah. Syariat baru yang belum pernah diajarkan oleh para nabi. Apa itu? Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, lalu kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diterangkan di dalam Al-Quran, dia datang membawa Al-Quran yang mengandung syariat baru. Jadi kalau Anda menyamakan antara syariatnya Musa dengan syariatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW, memang beda. Karena syariatnya Musa itu baru bagi kaumnya Bani Israel. Dan juga syariatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW itu baru untuk seluruh manusia. Bukan cuma satu golongan saja. Itu yang perlu Anda pahami. Lalu Yesus datang untuk siapa dia? Syariat apa yang dibawa oleh Yesus? Paulus syariat apa yang dibawa? Ketawa itu penting biar sehat. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa Nabi palsu tadi, ketika Anda menjelaskan dengan Unirifa, Nabi yang sama seperti Musa itu jelas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan yang lain, bukan Yesus, apalagi Paulus. Paulus itu nabi loh. Kalian harus pahami, Paulus itu nabi, tapi palsu. Ya, Kisah Pewarta 13 nomor 1. Dan ada beberapa nabi dan pengajar di Antioquia. Salah satunya adalah Om Saulus. Dan itulah pendiri agama Kristen yang mengajarkan kalian menyembah manusia. Sementara nabi yang benar, termasuk Nabi Yesus yang sudah diakui oleh saudara Erben tadi, ya, itu jelas datang kepada Bani Israel. Jadi Tuhannya orang Kristen yang bernama Yesus itu diakui oleh Erben adalah seorang nabi. Berarti nabinya umat Islam, yaitu Nabi Isa alaihissalam yang kemudian dipalsukan namanya menjadi Jeseus demi untuk menyenangkan hati Romawi dan Yunani, itu hanya nabi yang dituhankan oleh teman-teman Kristen. Sadarlah kawan. Ya. Alhamdulillah, waktu habis. Ya, selanjutnya dari pihak Kristen, waktu akan berjalan ketika mulai berbicara. Monggo. Ya. Jadi saya mau langsung tanggapi aja ya. Jadi kalau misalkan membahas tentang nabi palsu, sebetulnya tadi saya udah kasih ya dalil ya. Di Bukhari 2 itu dikatakan per awal dari wahyu itu ciri-cirinya adalah bunyi lonceng. Nah, tetapi di dalam hadis Musnad Ahmad 8496 di situ dikatakan bunyi lonceng itu adalah setan atau iblis. Makanya saya nggak heran ketika misalkan turun ayat ya, misalkan Muhammad itu bebas ya menggauli mantan istrinya walaupun diceraikan. Itu ada di dalam Tabari ya, di dalam surah surah 2 ya, Al-Baqarah ayat 229. Kemudian yang tadi menikahi anak menantu ya. Kemudian misalkan dia bebas menyetubuhi siapapun yang dia inginkan. Bahkan saya bisa tunjukkan ya nanti di dalam surah 33 ayat 51. Jadi orang-orang itu bisa mendatangi Muhammad, wanita-wanita, dan kemudian tanpa mahar itu boleh dengan Muhammad ya. Kemudian itu ada di Tabari. Kemudian mendatangi istri orang yang tadi saya pertegas di dalam Ahmad 14010 ya, Ustadz Ahmad.
Nah, makanya ini saya bandingkan dengan Musa. Kalau Musa memang tujuannya dia untuk memberitakan Taurat ya, menjadi suri tauladan. Nah, sedangkan Muhammad apa suri tauladannya ya. Nah, sedangkan dia untuk berperang ini saya bisa tunjukkan ya di dalam ini ya. Bentar. Ibnu Hisham. Nih, boleh diperbesar dulu frame-nya. Umi, diperbesar dulu Umi. Waduh, waktu saya terbuang. Ngomong Waktu. aja bro, ngomong aja sambil nanti Ini ditunjukkan. nih saya mau menunjukkan data. Jadi biar nggak ini ya. Di pause kok, di pause aman. Ya. Jadi ini Ibnu Hisham ya, Ibnu Hisham. Jadi teman-teman bisa baca. Ini permulaan ini ya tentang ini permulaan dakwah dengan terang-terangan. Jadi kenapa terjadi perang? Nah, ini perlu diketahui bahwa Muhammad itu melakukan penistaan agama. Jadi nih, jadi ketika Muhammad itu memberitakan tentang Islam kepada orang Quraisy secara terang-terangan, mereka itu nggak ada masalah ya. Ini ketika orang-orang Quraisy tidak mengutuki Muhammad sama sekali. Tetapi beda ketika Muhammad suatu saat menyebut Tuhan mereka dan menghinanya, ya sampai kemudian orang-orang Quraisy itu mengecam Abu Tholib. Abu Tholib ini adalah paman Muhammad yang seorang pimpinan dari Quraisy. Jadi mengatakan gini, hai Abu Tholib, sesungguhnya keponakanmu telah menghina Tuhan kita. Makanya nggak heran terjadi perang karena tabiat dari Muhammad ini itu adalah penista, ya. Seperti apa? Mencaci maki agama kita, membodoh-bodohkan mimpi-mimpi kita, dan menuduh sesat nenek moyang kita. Jadi nggak heran kalau kemudian terjadi perang. Jadi jangan menyalahkan, oh itu orang-orang yang mengecam, yang menyakiti hati Muhammad dan seterusnya. Nah itu kan hati kalian yang ingin mengkultuskan Muhammad sebagai nabi, yang mana Muhammad itu sebetulnya bukan nabi, yang tidak ada nubuatannya di dalam kitab-kitab sebelumnya, hanya narasi kosong yang tidak terbukti, gitu ya. Nah, kemudian kalau tadi kita bandingkan dengan Musa. Musa itu adalah seorang nabi yang sangat mulia ya. Berbeda dengan Muhammad. Muhammad ini punya kekuatan lato-lato setara 30 laki-laki. Itu ada di dalam Bukhari 260. Kemudian Muhammad itu pernah melakukan KDRT kepada Aisyah. Ya, bisa saya tunjukkan itu dipukul dada Aisyah sampai sakit. Itu ada di dalam hadis ini ya, bentar, Nasai ya atau Bukhari, nanti saya tunjukkan itu ya, kalau misalkan teman-teman muslim nggak tahu itu ada ya. Kemudian Muhammad juga pernah kepergok selingkuh ya dengan Maria Kipti, yaitu Hafsah yang memergoki. Itu ada di dalam surah 66 ayat 1, itu ada di dalam Tabari ya. Kemudian itu dipertegas kisahnya itu di dalam hadits. Nah, apakah Maria Kipti itu dinikahi? Maria Kipti itu kan adalah budak ya. Itu sampai Aisyah itu sampai cemburu itu waktu itu. Sampai akhirnya turun ayat gitu ya. Untuk Muhammad yang 1 bulan tidak menyetubuhi akhirnya diperbolehkan. Yaitu fatwa 90455. Di situ dikatakan Muhammad tidak menikahi Maria Kipti. Jadi justru ini pertanyaan ya. Ya kira-kira gitu Pak Erban, silakan.